Sebelum dimulai, mungkin kawan-kawan bisa untuk open cam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Umum Lembaga Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, dan seluruh jajarannya. Yang terhormat pemateri, Mas Israf Majid, dan tak lupa yang kami banggakan seluruh peserta dialog antara yang bertemakan Napak Tilas Perjuangan dan Pergerakan Guru Bangsa, Haji Omar Said Cokro Aminoto. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji selalu kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah untuk kita semua sehingga kita masih dapat berjuang untuk menegakkan kebenaran sebagai khalifah di muka bumi. Tak lupa salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada pahlawan revolusioner Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangannya kita terlepas dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh peradaban, serta bisa menikmati manisnya iman dan indahnya nikmat Islam seperti sekarang ini. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan bagi seluruh peserta yang telah hadir dalam kegiatan dialog antara Napak Tilas Perjuangan dan Pergerakan Guru Bangsa Haji Omar Said Cokro Aminoto. Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja dari Departemen Kajian Strategis LEM FPWI yang bertujuan untuk mengasah dan menajamkan intelektualitas dari setiap insan, khususnya mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia dan umumnya bagi seluruh mahasiswa Universitas Islam Indonesia serta mahasiswa umum lain. Sebelumnya, perkenalkan saya Rehan Dwafikal, staf dari Departemen Kajian Strategis yang akan memandu jalannya rangkaian acara pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu dan membuat kita nanti semakin komprehensif dalam memahami materi, langsung saja kita memasuki rangkaian acara yang pertama, yaitu pembacaan kalam ilahi oleh saudari Atika Rahma dan Ismi Rizki. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya, dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, mengapa kamu menyakitiku, sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu." Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Baik, terima kasih kepada saudari Atika Rahma dan Ismi Rizki atas pembacaan kalam ilahinya. Semoga kita semua dapat meresapi setiap makna dan hikmah yang tertuang dalam ayat suci Al-Quran seperti yang telah dibacakan. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua Umum Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Saudara Rizky Hendrawan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati kepada Anda Israf Majid selaku pemateri pada pagi hari ini, dan yang saya banggakan kepada rekan-rekan fungsi OLEM FBWI beserta para magang dan juga kepada para peserta kajian pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingganya kita dapat hadir di kajian pada pagi hari ini dengan mengusung mengusung tema Napatilas Perjuangan dan Pergerakan Guru Besar Cokro Aminoto. Salawat berbingga salam tidak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa terus belajar, terus membaca apa-apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingganya kita menjadikan kita sebagai pemuda dan pemudi yang diridhokan surga dan mendapatkan syafaat Allah melaluinya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya alhamdulillah beberapa kajian telah terlaksana. Ini adalah salah satu kajian-kajian yang berikutnya. Semoga dengan adanya ini adalah keintelektualan, sejarah, dan lain sebagainya bisa dipupuk sehingga bisa memberikan hal-hal positif kepada kawan-kawan, rekan-rekan, terkhusus mahasiswa FBWI. Tentunya tak lain dan tak bukan ketika kita melaksanakan sebuah proker ataupun kajian, itu fungsi dan tujuannya adalah untuk memberikan ilmu khususnya kepada mahasiswa-mahasiswi FBWI itu sendiri. Alhamdulillah kami bangga kepada kawan-kawan Kastra terutama karena responsif terhadap apa-apa yang sedang terjadi seperti dinamika, seperti sejarah dan sebagainya. Hal-hal inilah yang mungkin yang kami harapkan bisa memantik semangat, memantik giroh kawan-kawan untuk selalu berjuang di LEM FBWI. Semoga pada pagi hari ini ketika kita berbicara sejarah tidak pernah melupakan sejarah apapun itu, sejarah Indonesia, sejarah agama maupun sejarah pendidikan dan sebagainya. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun albiru manitaqah idina syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Rizky Hendrawan atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya memasuki pemaparan materi terkait dialog antara Napatilas Perjuangan dan Pergerakan Guru Bangsa Hos Cokro Aminoto. Namun sebagai ulasan singkat sekaligus memantik mengenai materi ini, sedikit menjelaskan mengenai Guru Bangsa Haji Omar Said Cokro Aminoto. Beliau merupakan salah satu tokoh nasional, pejuang kebenaran, dan merupakan pemimpin besar dari salah satu organisasi pergerakan nasional, yaitu Sarekat Islam. Beliau juga merupakan tokoh penting yang sangat gigih, yang memiliki beberapa murid, yang merupakan tokoh nasional pula dan dari beragam latar belakang yang berbeda. Atau pada perjalanannya memiliki ideologi yang berbeda, seperti Musso, Kartosuwiryo, Soekarno, dan masih banyak lagi. Guru Bangsa Hos Cokro Aminoto memberikan semangat juangnya untuk kepentingan rakyat kala itu, yang tertindas oleh kepentingan kolonial Belanda, yang selalu membuat rakyat menderita. Perjuangan dan pergerakan yang dilakukan oleh Guru Bangsa Cokro Aminoto ini pun menarik perhatian rakyat, dan akhirnya Sarekat Islam memiliki anggota hingga lebih dari 2,5 juta orang kala itu. Dalam memaknai semangat juangnya tersebut dan juga dalam menyambut Hari Pahlawan 10 November kemarin, Departemen Kajian Strategis LEM FBWI membuat suatu wadah yang bernama Dialog Antara
Napak Tilas Perjuangan dan Pergerakan Guru Bangsa Haji Omar Said Cokro Aminoto. Agenda ini disusun untuk merefleksikan kembali semangat juang guru bangsa dalam semangatnya untuk memperjuangkan kebenaran dan dalam meletakkan fondasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Pemikiran yang cerdas dan pergerakan yang tidak pantang menyerah sudah sepatutnya dimiliki oleh setiap mahasiswa dan insan pembelajar lainnya, agar kelak cita-cita bersama dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat segera terwujud. Pola dalam memaknai semangat juang dan merefleksikan dengan kehidupan saat ini akan lebih dijelaskan dengan lebih detail dan komprehensif oleh pemateri Kanda Israf Majid. Untuk mengenal lebih jauh pemateri Mas Israf Majid, saya akan membacakan sedikit riwayat beliau. Jadi Mas Israf Majid ini merupakan mahasiswa aktif Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia, dan semasa kuliahnya aktif di organisasi mahasiswa Islam tertua di Indonesia, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam, dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Teknologi Industri tahun 2019 sampai 2020, dan saat ini beliau masih menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam, Koordinator Komisariat Universitas Islam Indonesia, periode 2020-2021. Untuk mempersingkat waktu sehingga kita bisa memaknai kembali secara komprehensif mengenai perjuangan dan pergerakan guru bangsa Haji Omar Said Cokro Aminoto, langsung saja kepada pemateri Mas Israf Majid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Suara saya kedengaran teman-teman sekalian? Halo? Mungkin untuk share screen-nya sebentar ya, Mas Israf. Ya, sebelumnya suara saya kedengaran atau belum nih teman-teman sekalian? Terdengar. Dengar, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Moderator, Mas Ahmad Raihan Twasikal yang telah memperkenalkan. Oke, teman-teman, izinkan saya untuk memulai ya dengan mengucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita rahmat, hidayah, serta inayahnya, sehingga kita masih dapat berkumpul di ruang virtual ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Ialah Nabi sebaik-baik patron bagi umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya teman-teman sekalian, mungkin tibalah kita di hari ini ya teman-teman sekalian, di mana kita bakal melakukan pertukaran pikiran terkait sebuah bapak bangsa, sosok yang mana erat kaitannya dengan sosok yang menginspirasi banyak pihak. Tadi banyak disebutkan oleh Mas Moderator di mana beliau menginspirasi banyak tokoh-tokoh nasional yang memiliki corak-corak pemikiran yang berbeda. Yang setahu saya, monggo dikoreksi Mas Moderator, ini merupakan salah satu inisiasi dalam menghadapi atau selepas kita menemui Hari Pahlawan kemarin ya, tanggal 10, di mana saat ini kita berbicara terkait Bapak Hos Cokro Aminoto. Yang mana saya rasa ini merupakan hal yang sangat baik ya teman-teman sekalian, di mana tak banyak tentunya teman-teman lembaga lainnya tentunya yang mengadakan situasi-situasi ataupun acara-acara yang seperti ini. Oleh karenanya, saya harap hal ini bisa menjadi sesuatu yang berkelanjutan atau bahkan di lain kesempatan bisa menggali tokoh-tokoh lainnya yang selama ini belum sempat tersentuh di telinga kita masing-masing. Ya, oke, baik. Monggo
di slide selanjutnya. Ya, teman-teman sekalian, berikut merupakan biografi singkat Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto, yang mana dia merupakan pendiri dan ketua organisasi Syarikat Islam, yang merupakan organisasi Islam pertama sejatinya, teman-teman sekalian, yang mana bergerak pada ranah politik dan ekonomi, yang saat itu menjadi lumbung bagi rakyat-rakyat untuk melakukan penindasan terhadap kekejaman yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa Belanda. Selanjutnya, beliau erat kaitannya sebagai sosok yang dikatakan guru bangsa. Hal ini tentunya tidak serta-merta diucapkan. Kita bisa gali bahwasanya beliau merupakan tokoh yang melahirkan atau menginspirasi Bapak Presiden pertama kita, yakni Bapak Soekarno. Belum lagi dia juga menginspirasi tokoh-tokoh seperti Semaun, Muso, dan lain sebagainya, yang mana nantinya kerap kita kenal dengan paham-paham sosialismenya. Di sisi lain, ada lagi tokoh yang bernama Kartosuwiryo, yang mana kita kenal dengan paham ajaran agamanya. Tentunya menjadi sesuatu yang unik ya, tatkala kita bisa melihat dari satu guru, terlahir banyak tokoh-tokoh penting, yang mana dengan corak-corak pemikiran yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, dengan pandangan politik yang berbeda, dengan pemahaman ideologis yang berbeda. Oleh karenanya menjadi hal yang indah tentunya, dan saya harap lembaga eksekutif mahasiswa ini bisa melahirkan hal yang seperti tadi. Bukan bagaimana cetakan-cetakan dari periode ini menghasilkan sosok yang serupa atau bahkan sosok yang sama dengan diinginkan oleh industri-industri dunia saat ini. Tapi bagaimana dia bisa melahirkan sosok-sosok seperti bapak-bapak bangsa tadi. Ya oke. Lanjut teman-teman sekalian. Slide-nya. Ya, sebelumnya saya melakukan diskredit ya, bahwasanya Bapak Hos Cokro Aminoto ini kan bukan lagi menjadi tokoh yang tidak terlalu terkenal ya sampai sekarang. Terbukti pada tahun 2015 telah lahir sebuah film yang berjudul sama kalau saya nggak salah, diperankan oleh aktor segala dimensi, Reza Rardian ya kalau nggak salah. Nah, itu mungkin teman-teman bisa lah banyak mendapatkan gambaran terkait bagaimana Bapak Hos Cokro Aminoto. Jadi sehingga saya nggak bakal banyak berbicara terkait sejarah-sejarahnya teman-teman. Tapi kita coba berusaha untuk menggali gagasan pemikiran dan gagasan dari buah tindak tanduknya selama di Syarikat Islam ya teman-teman sekalian. Ya oke. Ini berikut merupakan riwayat singkat dari Bapak Cokro Aminoto yang saya bagi ke dalam beberapa fase. Yang pertama, beliau menjalani pendidikan di sebuah sekolah yang bernama Osvia di tahun 1900 hingga 1907. Osvia sejatinya merupakan sebuah sekolah yang bernama Hoofden School atau sekolah para pemimpin yang diciptakan juga oleh Belanda. Namun kemudian berganti nama atau shifting sehingga bernama Osvia, yakni Opleiding School for Inlandse Ambtenaren kalau nggak salah. Ya itulah. Yang mana dalam hal ini Osvia itu merupakan sekolah para priai. Tentunya menjadi pertanyaan, kenapa bisa seorang tokoh pribumi itu bisa menikmati atau mengenyam pendidikan di sebuah sekolah priai yang mana tidak banyak bisa dilakukan oleh masyarakat-masyarakat lainnya pada saat itu. Oleh karenanya bisa kita gali bahwa sejatinya Bapak Cokro Aminoto merupakan tokoh yang memiliki keunggulan dalam beberapa hal. Salah satunya dia sejatinya punya privilege teman-teman. Dia terlahir dari keluarga ningrat dan sekaligus keturunan ulama. Karena buyutnya adalah seorang kiai ternama di Ponorogo. Oleh karenanya, latar belakang keluarga tersebut menjamin pendidikan yang dimiliki oleh Bapak Cokro Aminoto, sehingga menunjukkan status sosialnya yang tinggi, selain juga latar belakang Islamnya yang kuat. Yang kemudian, selepas dia mendakwakan diri di sebuah studi Osvia, kemudian dia melakukan hijrah ke Surabaya.
Hijrah ini merupakan proses yang dianggap sebagai proses untuk membuatnya menjadi lebih baik, teman-teman sekalian. Sebagaimana ingatan kecilnya tatkala dia diberikan pesan untuk melakukan hijrah, yakni prosesi perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, waktu itu Surabaya dipilih olehnya. Yang kemudian, selepas hijrah ke Surabaya, beliau mendakwa sebagai jurnalis, yang mana profesi jurnalis ini turut mendukung segala tindak tanduknya dalam membangun pergerakan yang nantinya kita kenal bertahun-tahun kemudian. Sejatinya prosesi dia menjadi jurnalis turut juga menyumbang beberapa sumbangsi pemikirannya. Oleh karenanya, kerap saat itu Bapak Hos Cokroaminoto memberikan pesan kepada murid-muridnya, yakni Bapak Soekarno, Semaun, Muso, dan kawan-kawannya, untuk menjadi pemimpin yang hebat, bahwasanya kita harus menulis seperti jurnalis dan juga berbicara seperti orator. Hal itulah yang kemudian banyak diaplikasikan oleh Bapak Soekarno saat ini, sehingga kita bisa mengenal dia sebagai sosok yang pandai dalam melakukan orasi tentunya, sehingga banyak diakui oleh beberapa kalangan pemimpin dunia. Dan kemudian teman-teman sekalian, selepas menjadi jurnalis, beliau aktif di organisasi Sarekat Islam di tahun 1912 hingga 1920 atau kurung 8 tahun. Yang mana naasnya setahun berikutnya dia ditangkap oleh Belanda karena beragam tindakannya. Dan yang terakhir, salah satu yang bisa kita highlight bagaimana dia menerbitkan buku Islam dan Sosialisme, yang mana nantinya buku Islam dan Sosialisme tersebut banyak dianggap sebagai salah satu karya terbaiknya karena dia berhasil melahirkan pemikiran terkait sosialisme yang saat itu banyak dianut atau banyak dianggap sebagai pemikiran-pemikiran gaya barat, pemikiran-pemikiran gaya Karl Marx, Lenin, dan lain sebagainya. Namun, Bapak Hos Cokroaminoto berhasil menemukan titik temu antara Islam dan sosialisme dalam bukunya tersebut. Oleh karenanya, kerap nantinya dianggap dia merupakan tokoh yang bisa mengenalkan sosialisme ke Indonesia. Ya, selanjutnya, slide selanjutnya teman-teman sekalian. Ya, ini merupakan sedikit sejarah terkait Sarekat Dagang Islam, yang mana kemudian berubah ke Sarekat Islam. Nah, tokoh pertama sejatinya yang mendirikan Sarekat Dagang Islam ialah Bapak Haji Saman Hudi, yang kemudian nantinya berkolaborasi dengan Bapak Tirto Adisuryo. Jikalau kita menilik latar belakang kenapa terciptanya organisasi Sarekat Dagang Islam ini, sejatinya simpel teman-teman sekalian. Hal itu tatkala perekonomian di bumi Hindia Belanda itu dimonopoli oleh keturunan-keturunan Tionghoa. Oleh karenanya, terbit inisiasi dari Bapak Saman Hudi untuk melahirkan sebuah sarekat dagang yang mana dapat menghimpun dan mengorganisasi para pedagang-pedagang pribumi sehingga dapat mengenalkan usaha-usahanya, yang mana pada saat itu usaha batik, teman-teman sekalian, yang cukup dimonopoli oleh kawasan bangsa Tionghoa. Namun naasnya beberapa tahun kemudian selepas kolaborasi yang dilakukan oleh Bapak Saman Hudi dan Tirto Adisuryo, Bapak Tirto Adisuryo ini kerap kita kenal sebagai Bapak Pers ya teman-teman sekalian, atau juru jurnalistik nasional, yang mana jikalau menurut penuturan Pramudia Anantatur, tokoh Minka itu banyak terinspirasi, tokoh Minka ya dalam bukunya Bumi Manusia, banyak terinspirasi oleh Bapak Tirto Adisuryo ini. Nah, namun tadi ceritanya selepas mereka berkolaborasi banyak menemui ketidaksepahaman. Oleh karenanya, pucuk pimpinan saat itu diambil alih atau diberikan kepada Bapak Hos Cokroaminoto. Yang kemudian Bapak Hos Cokroaminoto melakukan apa yang kita sebut saat ini mungkin shifting teman-teman sekalian. Jadi dia merubahkan atau memindahkan organisasi atau perusahaan menjadi organisasi yang memiliki skup berbeda. Kata dagang dalam hal itu dihapuskan. Mengapa dihapuskan? Karena dia mengindikasikan bahwasanya masyarakat atau organisasi Islam tidak sepatutnya untuk sekedar berprosesi pada hal-hal yang sifatnya dagang.
banyak hal yang patut kita perhatikan lebih. Salah satunya bagaimana peta perpolitikan di Indonesia. Jadi awalnya yang fokusnya hanya ke ekonomi, dia juga merambah fokus pada politik. Meskipun dia mendakukan bahwasanya Sarekat Islam bukan partai politik. Dia tetap organisasi kerakyatan ya teman-teman sekalian. Baik, lanjut. Nah, sedikit sejarah terkait Sarekat Dagang Islam ya, di mana latar belakangnya tadi banyak disebutkan bahwasanya perdagangan pasar pribumi jatuh dan dikuasai oleh Cina, sehingga hal itu turut menghambat perdagangan pribumi dan perdagangan batik pada khususnya. Kemudian tujuannya untuk menggalang kerjasama di antara pedagang-pedagang Islam dan memajukan perdagangan dan menyaingi pedagang-pedagang Cina. Adapun dinamikanya teman-teman yang tadi belum sempat banyak saya ceritakan, dia dikembangkan di Jakarta pada tahun 1909 dan pada tahun 1911 di Bogor, Haji Samanhudi dan R.M. Tirto Adi Suryo menjalin kerjasama yang baik. Namun hal tersebut tak berlangsung lama karena adanya pertikaian. Dan kemudian kembali peristiwa tersebut menghasilkan atau mengeluarkan Bapak Cokro Aminoto sebagai orang yang patut dianggap untuk melanjutkan organisasi tersebut. Baik, lanjut. Nah, adapun ini merupakan latar belakang dan tujuan dari Sarekat Islam, yang mana tumbuh dari organisasi Sarekat Dagang Islam, yang merupakan organisasi yang sangat nasionalis, demokratis, religius, dan ekonomis. Nah, di sana kan ada kata ekonomis tuh fokusnya. Nah, lepas dihapuskannya kata dagang, maka bukan berarti ekonomis tidak menjadi fokus lagi, tapi berusaha untuk merambah fokus lain, yakni ke aspek politik. Tujuannya ialah untuk melawan segala kepincangan dan ketidakadilan yang menimpa rakyat Indonesia, baik dari pemerintah Belanda, saudagar Cina, maupun dari kalangan bangsa sendiri. Oh ya teman-teman sekalian, saya ingat ketika saat itu banyak diceritakan bahwasanya bangsa Belanda itu banyak mempraktikkan politik divide et impera. Jadi bagaimana bangsa Tionghoa dan juga bangsa pribumi atau nenek moyang kita itu banyak diadu domba oleh bangsa Belanda dengan dipertemukannya bangsa Cina dan juga bangsa pribumi. Alasannya simpel, bagaimana mereka Belanda ingin menghilangkan dua kekuatan besar yang ada pada saat itu sehingga mereka bisa berkuasa lebih lama. Namun hal itu banyak dipahami oleh Bapak Cokro Aminoto dan juga tokoh-tokoh bangsa Cina saat itu, sehingga mereka kemudian menghasilkan keputusan untuk tidak melanjutkan persatuan yang diciptakan oleh Belanda tersebut, sehingga hal itulah yang nantinya dapat membagi fokus Sarekat Islam ataupun masyarakat Indonesia, masyarakat pribumi untuk lebih memperjuangkan hak-haknya dan melawan ketertindasan yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Baik, selanjutnya. Nah ini ya teman-teman sekalian, tadi perkembangan Sarekat Islam. Dari pokoknya perekonomian, turunannya terciptanya perdagangan antara pribumi dan Cina, kemudian pada aspek politik, dia merupakan wadah aspirasi rakyat Indonesia dan juga organisasi masyarakat ya tadi dikatakan, bukan partai politik. Ya baik, selanjutnya. Nah, mungkin jika kita berbicara turning point ya atau titik balik yang paling penting yang dialami oleh Sarekat Islam, salah satunya bagaimana dia terpecah pada saat itu ke dalam dua kubu, yakni Sarekat Islam Merah dan juga Sarekat Islam Putih. Mungkin menjadi ironi bagi teman-teman sekalian, tatkala salah satu murid terbaiknya atau murid terkenalnya itu malah menjadi orang yang memecah belah organisasi yang dibesarkannya sendiri, yakni Bapak Semaun dengan paham komunismenya. Nah, patut kita gali landasan apa yang pada saat itu menjadi pokok pemikiran dari Bapak Semaun sehingga berani untuk mengambil tindakan mendirikan organisasi Sarekat Islam Merah. Jadi Sarekat Islam Putih ini yang original ya, terus Bapak Semaun karena dikeluarkan, dia itu melahirkan Sarekat Islam Merah. Jadi ceritanya kawan-kawan sekalian, waktu itu
Bapak Agus Salim, Haji Agus Salim, dan juga Abdul Muiz mengusulkan agar pemimpin pusat SI itu menerapkan disiplin partai. Jadi nggak boleh ada dualisme. Nah, saat itu Bapak Semaun dan kawan-kawannya banyak mengikuti organisasi yang lain yang kelak kemudian kita anggap sebagai ISDV atau embrio dari organisasi Partai Komunis Indonesia yang mana dipimpin oleh Henk Snifflit pada saat itu atau tokoh komunis Belanda. Nah, Bapak Semaun itu banyak terpengaruh oleh pemikirannya. Oleh karenanya ketika muncul dekret tersebut, yakni dekret untuk tidak melakukan dualisme organisasi, maka Semaun, Darsono, dan rombongan Muslim penganut kiri lainnya bersikuku untuk tidak melepaskan keanggotaan mereka di Perserikatan Komunis Hindia. Pilihan itu tentu saja berdampak fatal. Semaun dan kawan-kawan wajib keluar dari Sarekat lewat pimpinan Islam Cokro Aminoto, sehingga lahirlah kemudian Sarekat Islam Merah. Pemecatan itu dilakukan di Kongres Madiun, teman-teman sekalian, yang juga menyepakati untuk mengubah nama SI menjadi Partai Sarekat Islam. Nah, pada saat itu berubah juga nama Sarekat Islam, yang awalnya cuma SI, ada kata P-nya di awal, yakni menjadi Partai Sarekat Islam. Tentu hal itu mengubah arah gerak organisasi, bukan sekedar nomenklatur tentunya. Oke, baik. Selanjutnya. Ya, ini merupakan peran Haji Umar Said Cokro Aminoto dalam Sarekat Islam, di mana dia berhasil mengembangkan SI dengan begitu pesat, ingin mendapatkan dukungan besar dan masyarakat Indonesia karena jiwa kepemimpinannya, pemikirannya, dan juga strategi perjuangannya. 3 hal tersebut patut di-highlight ya, bagaimana kepemimpinan, pemikiran, dan juga strategi perjuangan. Nah, adapun perjuangan-perjuangan Sarekat Islam dapat disimpulkan ke dalam 3 hal, yakni pertama, mampu bersikap reaktif terhadap pemerintah Hindia Belanda pada saat itu dengan mengatasi hal-hal yang sifatnya diskriminasi dalam hal ekonomi, sosial, dan politik, serta dominasi asing lainnya. Kemudian mereka melakukan perjuangan ke arah rekonstruktif atau ke arah pembangunan kembali, bagaimana berusaha untuk meletakkan kembali kehidupan-kehidupan bangsa yang terbelakang dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Dan selanjutnya adalah memperjuangkan politik bagi bangsa-bangsa pribumi atau bangsa-bangsa nasib sendiri pada saat itu ya. Bagaimana turunannya Bapak Haji Umar Said Cokro Aminoto juga giat untuk menolak paham komunisme yang mulai menjalar di tubuh SI karena paham itu bertolak belakang dengan perjuangan yang ia bangun, yakni sosialisme Islam, di mana berlandaskan keagamaan. Nah, di tahun-tahun ini teman-teman sekalian, tahun yang merupakan tahun yang sangat sulit bagi Sarekat Islam karena yang mereka harus memberantas paham-paham komunisme tadi. Dampak terbesarnya mungkin tatkala beberapa anggotanya memilih untuk keluar bahkan dari Sarekat Islam itu sendiri karena beberapa dari mereka merasa lebih senang dengan aliran sosialisme kiri yang mereka anut berdasarkan banyak corak pemikiran dari Bapak Henk Snifflit tadi. Mungkin teman-teman bisa baca. Dia merupakan salah satu tokoh komunis Belanda yang pada saat itu banyak berjibaku di bumi pribumi kita atau di bumi Hindia Belanda. Ya, selanjutnya teman-teman sekalian. Nah, ini kita coba beralih kepada gagasan pemikiran yang dibangun oleh Bapak Haji Umar Said Cokro Aminoto. Yang pertama, gagasannya terkait sosialisme tidak terpengaruh oleh tokoh-tokoh pemikiran Barat, melainkan merupakan pemikiran yang secara inherent terkandung di dalam ajaran agama Islam. Nah, jadi gagasan sosialismenya itu dia tidak benar-benar menjiplak atau bahkan tidak sama sekali mengikuti, tidak mengikuti 100% ya ajaran-ajaran dari tokoh-tokoh sosialisme terdahulu, baik itu yang bercorak Rusia ataupun bercorak Eropa Timur lainnya. Nah, Cokro Aminoto merasa bahwasanya seluruh ajaran agama Islam itu mengajarkan pula sosialisme, yang mana didapuk sebagai salah satu ajaran terbaik ya ketika kita meletakkan ajaran ilmu tersebut kepada
konteksnya kemasyarakatan, karena di sana bakal tercipta keadilan, kesetaraan, dan juga persaudaraan. Itu menurut Bapak Haji Umar Said Cokroaminoto. Yang kemudian, gagasan keduanya ya, memaknai sosialisme sebagai hubungan pertemanan atau persahabatan yang erat. Sosialisme berprinsip satu untuk semua dan semua untuk satu, serta saling bertanggung jawab antar sesama, atau dalam bahasa Cokroaminoto, cara hidup yang hendak mempertunjukkan kepada kita bahwa kita adalah sosok yang memiliki tanggung jawab atas perbuatan kita satu sama lain. Ini dikutip dalam bukunya tadi, Islam dan Sosialisme. Nah, gagasan terakhir jika dikerucutkan, sosialisme Islam menurut Cokroaminoto terbagi menjadi 3, yakni liberty, equality, dan juga fraternity. Dan itulah yang dianggap sebagai hal yang bisa menyatukan umat Islam. Tentu menjadi pertanyaan bagi teman-teman sekalian, bagaimana liberty, equality, dan juga fraternity itu kan kita banyak mengenalnya dari sebuah gagasan revolusi Prancis ya, bagaimana di abad 16 kalau saya nggak salah, revolusi Prancis kan keluar dengan menghasilkan didepaknya sistem kerajaan pada saat itu dan melahirkan sistem negara berdemokrasi. Yang mana lahirnya itu ya karena konsep tadi, liberté, égalité, fraternité. Nah, nanti coba kita bahas di mana letak perbedaan liberté, égalité, dan fraternité yang diusung atau yang ditemukan pada revolusi Prancis tadi dengan liberty, equality, dan juga fraternity yang coba digagas oleh Bapak Haji Umar Said Cokroaminoto. Ya, selanjutnya teman-teman sekalian. Nah, ini merupakan pemikiran Bapak Cokroaminoto jika kita bagi ke dalam berbagai bidang. Yang pertama bidang keorganisasian. Tak dapat dipungkiri bahwasanya Bapak Cokroaminoto merupakan salah satu sosok atau pihak yang mampu dengan sangat baik menerapkan disiplin ilmu organisasi atau disiplin ilmu manajemen. Ya, terbukti dengan beliau bisa membawa arah organisasi Sarekat Dagang Islam menjadi organisasi yang lebih besar pada saat itu ya, yakni Sarekat Islam. Yang mana organisasi tersebut berkembang sangat pesat. Namun karena beberapa hal sempat tidak diakui oleh pemerintahan. Karena itu beliau langkah inisiasinya membuat anggaran dasar baru dalam Sarekat Islam yang kemudian dikenal dengan program Asas dan program Takzim Organisasi Sarekat Islam. Nah, adapun program asasnya terdapat 6 buah pemikiran ya. Yang pertama itu persatuan umat. Bagaimana dia mencoba untuk memulai asas perjuangannya dengan membuat umat itu lebih solid. Solid itu kan berarti pemindahan benda cair kepada benda padat ya. Nah, hal itulah yang coba diikhtiarkan oleh Bapak Haji Umar Said. Dia mengantarkan umat kepada kewibawaan dan keberhasilan guna mencapai tujuan organisasi, sehingga nantinya perpecahan itu tidak timbul di tubuh organisasi kembali. Nah, kemudian yang kedua ialah dia berusaha untuk melakukan kemerdekaan umat, yang mana hal itu dia inisiasi dengan melihat bentuk penjajahan, baik fisik, ekonomi, politik, ideologi, militer, maupun budaya akan ditentang dengan segenap kemampuan olehnya. Oleh karenanya, kemerdekaan umat itu sebuah ikhtiar guna membebaskan rakyat pada saat itu dari segala bentuk penjajahan yang ada. Yang ketiga ialah sifat pemerintah, yang mana dalam penyelenggaraan pemerintahan Sarekat Islam memegang prinsip yang didasarkan pada keadilan dan musyawarah, sebagaimana yang banyak kita kenal mungkin saat ini. Keadilan dan musyawarah itu bukan menjadi hal yang tabu atau bahkan hal yang asing di tubuh Sarekat Islam pada saat itu. Adapun yang keempat ialah penghidupan ekonomi atau bagaimana ikhtiar dari organisasi untuk mewujudkan sebuah organisasi yang sehat atau mandiri secara ekonomi dengan tidak membenarkan yang pertama monopoli kekayaan bagi kelompok tertentu yang benar-benar sudah mencukupi kehidupannya. Jadi pada saat itu negara mengatur perekonomian dengan seadil-adilnya dan perekonomian diatur atau dikendalikan oleh negara dengan sepenuhnya. Ya mungkin teman-teman lebih simpelnya
kita bisa menganggap bahwasanya arah organisasi pada saat itu menganut paham utilitarianism ya, yang berarti asas kebermanfaatan, sehingga ketika ada orang-orang yang lebih kaya dibanding orang lainnya dan kebutuhannya telah tercukupi, maka sistem membagi beberapa kekayaan atau pajak yang kita kenal atau zakat itu dibagikan kepada orang-orang yang yang sangat membutuhkan. Kiranya itu ya teman-teman. Kemudian di poin yang kelima, bagaimana keadaan dan derajat manusia di dalam pergaulan hidup dan hukum itu diterapkan. Dalam konsep syarikat Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis, dalam memperlakukan semua manusia atau sesama manusia itu harus secara seimbang, tidak berat sebelah dan juga tidak membeda-bedakan, baik dalam pergaulan maupun di mata hukum. Dan yang terakhir ialah kemerdekaan yang sejati yang dicanangkan sebagai program asas dari paham bidang keorganisasian yang dianut oleh Bapak Cokro Aminoto. Saya kira ini merupakan program asas yang konkret ya teman-teman sekalian. Landasannya jelas mengapa 6 hal ini ditelurkan. Ya karena melihat bagaimana progresi yang dilakukan oleh bangsa Belanda pada saat itu. Sehingga menurut Bapak Haji Umar Said Cokro Aminoto, 6 hal ini menjadi hal yang utama yang setidaknya menjadi pokok dari organisasi kita pada saat itu. Baik, selanjutnya. Nah, jikalau tadi ada program asas, ini merupakan program tanzim yang mana terdapat 3 prinsip pemikiran yang ditelurkan oleh Bapak Cokro Aminoto. Yang pertama ialah tauhid, yakni semurni-murni tauhid. Yang kedua ialah ilmu, dan yang ketiga ialah bagaimana pintar dalam melakukan siasat. Tauhid yang dimaksud ialah bagaimana kita selalu sadar akan adanya Allah yang pertama. Menetapi iman, menghindari khianat, dan takut akan azabnya. Kemudian yang kedua ialah bagaimana ilmu itu bisa membawa kita dengan cakrawala pengetahuan yang lebih luas, dengan menularkan kesadaran hingga rakyat paham bahwasanya kolonialisme dan feodalisme bukan kondisi final yang ideal. Ya, jikalau kita melihat pada saat itu ya, bangsa pribumi itu sangat primordialisme. Dalam artian begini, ketika bangsa Jawa itu dipertemukan dengan suku Sunda, itu mereka tidak bakal sepaham dan merasa berbeda satu sama lain. Begitupun sebaliknya ketika Sunda dengan suku Madura dan lain sebagainya. Oleh karenanya, hal itu menurut Bapak Cokro Aminoto tidak bisa dibenarkan, karena satu hal yang bisa kita lakukan tatkala ingin merebut kemerdekaan, maka primordialisme itu harus dihapuskan atau sikap mementingkan suku-suku. Nah, karena pada saat itu sebenarnya halnya simpel, bagaimana beberapa pribumi itu semuanya mendaku Islam. Namun ya tadi terbatas pada sekat-sekat suku tadi. Ya meskipun pada dasarnya mereka nggak benar-benar paham ajaran agama Islam, tapi mereka mendaku Islam, namun tersekat akan suku-suku tadi. Hal itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Belanda untuk lebih melanggengkan kekuasaannya. Nah, hal inilah bagi Bapak Cokro Aminoto, dengan tingginya ilmu, kita bisa menularkan kesadaran hingga rakyat paham bahwasanya kolonialisme, feodalisme, primordialisme itu bukan kondisi final yang ideal. Yang terakhir ialah bagaimana kita memiliki siasat atau bahkan kita bisa anggap strategi ataupun taktik yang matang. Nah, dalam hal ini buahnya ialah kreatif, solutif, dan juga dapat membudidayakan akal untuk menggapai cita-cita, dan tak lupa mewariskan cita-cita kepada generasi penerus. Ya, selanjutnya. Ya, ini teman-teman sekalian, pokok pemikiran dari Bapak Cokro Aminoto. Tentunya tak bisa dinafikan hal-hal dalam bidang keagamaan yang dicetuskan oleh Bapak Cokro Aminoto. Dan menurut Bapak Mansur Amin dalam bukunya, dia meringkas pemikiran Bapak Cokro Aminoto ke dalam 3 hal, yakni pandangan dalam bidang tauhid, dalam bidang ibadah, dan juga dalam bidang syariat, serta hubungannya antara Islam dan kebudayaan. Yang pertama ialah dapat kita lihat bahwasanya sebersih-bersih tauhid
telah menjadi program tanzim dari Bapak Hos Cokroaminoto, sehingga beliau sangat menolak paham komunisme yang menganggap pada saat itu komunisme adalah orang-orang yang tidak memiliki aliran atau kepercayaan akan sosok yang maha kuasa atau zat yang maha kuasa, yakni Tuhan, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang kemudian mengenai ibadah dan syariat, Cokroaminoto berupaya keras agar Islam tidak terjebak dalam perselisihan paham dan juga masalah furu semata. Furu itu kalau dalam ibadah dia merupakan cabang, sehingga maksudnya itu kita tidak berfokus pada hal-hal yang sifatnya sholat, zakat, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana Islam itu harus bisa menjadi jembatan antara kehidupan sosial dan juga kehidupan kita sebagai hamba yang taat, yakni hablum minannas dan hablum minallahnya itu seimbang. Nah, itulah yang coba dihasilkan oleh Bapak Cokroaminoto, sehingga ia juga sangat menentang campur tangan dari pihak luar, yakni penjajah dan orang yang bukan Islam dalam masalah urusan agama. Sehingga sikap itu juga turut menghasilkan sebenarnya sikap yang dewasa, bagaimana dia menghormati perbedaan dalam keagamaan yang mana banyak terjadi di bangsa pribumi pada saat itu. Yang terakhir ialah konkretnya dia melihat warna Islam tercermin di dalam budaya ataupun kultur, sehingga dengan pengembangan kultur yang benar, ajaran agama akan menjadi realitas yang inheren di dalam gerakan kehidupan umat. Nah, baik, selanjutnya. Nah, ini kita beralih kepada bidang pendidikan. Cokroaminoto menggambarkan pemikirannya dalam sebuah artikel yang berjudul Muslim National on the Wish mengenai pendidikan yang berlandaskan keislaman dan lebih mengarahkan pendidikan kepada kecerdasan dan juga cita-cita kemerdekaan yang sejati. Dan intinya dapat dikutip langsung oleh Amel sebagai berikut. Oke, nanti teman-teman bisa baca. Namun apa yang ingin saya sampaikan ialah sosok Cokroaminoto itu tak bisa dipisahkan dengan lingkup pendidikan. Jikalau kita bisa mengisahkan bagaimana dia merupakan seorang pendidik yang kafah teman-teman sekalian, atau yang benar-benar menyeluruh atau benar-benar selesai dengan perannya sebagai pendidik. Kalau menurut Bapak Anies Baswedan, beliau merupakan sosok yang sempurna sebagai pendidik karena beliau merupakan sosok yang bisa selain mengajarkan, dia juga bisa menginspirasi dan kemudian dia bisa menggerakkan. Nah, kata menggerakkan ini atau peran menggerakkan ini tidak semuanya bisa dimiliki oleh pendidik, hanya beberapa. Dan dalam hal ini, Bapak Haji Marsyad Cokroaminoto bisa mencapai level ini. Bagaimana dia tidak sekedar mendidik ajaran-ajarannya, dia bukan sekedar menginspirasi lagi, tapi dia bisa menggerakkan beberapa masa guna mencapai tujuan-tujuan luhur yang mana berada dalam ajaran agama kita, serta tujuan-tujuan luhur yang ada pada cita-cita negara kita pada saat itu, atau cita-cita bangsa pada saat itu, yakni sekedar terlepas dari belenggu-belenggu Belanda. Kiranya itu teman-teman, bagaimana karya beliau dalam bidang pendidikan. Nah, monggo dilanjut. Nah, ini skema pendidikan yang dilahirkan oleh Bapak Cokroaminoto, yang jika lebih rigid dapat dibagi dalam 3 tingkatan, di mana pada tiap-tiap tingkatan tersebut hendaknya diajarkan ilmu pengetahuan umum dan khususnya ilmu agama Islam yang diajarkan oleh para ahli dalam bidangnya masing-masing. 3 tingkatan tersebut, yang pertama ialah tingkat pertama 5 sampai 6 atau 7 tahun, yang mana terdapat tingkatan kedua yakni berlangsung selama 4 hingga 5 tahun, dan yang terakhir adalah tingkat universitas. Tentunya kita melihat mungkin hal yang sama ya teman-teman dengan apa yang tercetak pada sistem pendidikan saat ini. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwasanya Bapak Haji Marsyad Cokroaminoto mempunyai peran dalam sistem pendidikan yang kita anut saat ini, meskipun tetap terdapat modifikasi dan juga tetap terdapat perubahan. Ya, selanjutnya. Nah, mungkin ini yang terakhir ya teman-teman sekalian, bagaimana saya coba untuk
membedah bagaimana paham atau anasir sosialisme yang dijunjung oleh Bapak Haji Umar Said Cokroaminoto. Ketika dia memang membagi sosialisme Islam ke dalam 3 hal, yakni liberasi, egalisasi, dan juga fraternite atau persaudaraan, maka sejatinya ketika kita cari kata ini 3 kata ini di Google, maka dia mengacu kepada revolusi Prancis ya. Namun dalam hal ini Bapak Haji Umar Said Cokroaminoto benar-benar membedakan 3 hal tersebut ke dalam paham revolusi Prancis tersebut, di mana dia merasa bahwasanya ajaran agama Islam itu inheren dengan paham sosialisme. Ketika dibedah dalam kasus Liberté misalnya, masyarakat atau agama Islam itu mengajarkan bagaimana kemerdekaan itu dijunjung tinggi, bagaimana setiap manusia itu berhak untuk menentukan pilihan hidupnya, sebagaimana ajaran agama kita. Jadi kasus-kasus di mana kita pada saat itu ditindas dan lain sebagainya, itu bisa dinafikan teman-teman sekalian dengan ajaran agama Islam yang mana juga menjunjung tinggi harkat martabat dan derajat manusia. Banyak ayat-ayat yang dicantumkan oleh Bapak Haji Umar Said Cokroaminoto terkait paham liberté ini atau liberasi ini, yang nantinya monggo teman-teman bisa cari terkait ayat-ayat tersebut. Yang kemudian ialah egalite atau persamaan ya teman-teman. Dalam ajaran agama Islam hanya ada 2 peran, yakni halik dan makhluk. Halik itu berarti sosok pencipta dan makhluk adalah sosok yang diciptakan. Sehingga menjadi jelas bahwasanya kita semua atau yang bahkan berada di Zoom ini atau sosok-sosok manusia terdahulu merupakan makhluk dan bukan halik, sehingga tidak terdapat perbedaan sejatinya antara peran yang kita daku antara satu manusia dengan manusia yang lain, karena sejatinya di mata Allah semuanya sama. Nah, hal itulah bagi Bapak Haji Umar Said mengapa egalite itu diajarkan di ajaran agama Islam. Karena di ajaran agama Islam yaitu tadi bagaimana hanya ada halik dan makhluk, tidak ada peran-peran lain. Nah, kalau dalam paham Karl Marx dan lain sebagainya kan ini terbagi ke dalam beberapa fase atau bagian-bagian yang kemudian kita kenal dengan piramida tersusun ya. Intinya teman-teman mungkin bisa gali sendiri akan hal itu. Dan yang terakhir ialah fraternite. Fraternite yang diajarkan oleh Bapak Haji Umar Said tentunya dia merasa bahwasanya persaudaraan pun tidak jauh kaitannya dengan apa yang diajarkan oleh ajaran agama kita. Di mana di ajaran agama kita, mungkin teman-teman bisa buka di Quran Surah Al-Hujurat ya, bagaimana dia berusaha pada surat itu berusaha untuk menggambarkan bahwasanya manusia itu punya peran dan kewajiban untuk mengenalkan dirinya dan mengenalkan orang lain, atau bahkan bagaimana mempertemukan persaudaraan. Nah, sekiranya itu mungkin bagaimana fraternita itu sejatinya tak jauh dari ajaran agama kita. Persaudaraan itu menghindarkan pertikaian dan lain sebagainya. Atau bahkan kita bisa ambil bahwasanya arahnya kepada keselamatan yang dituju karena tidak adanya perpecahan dan lain sebagainya. Nah, keselamatan itu merupakan dasar kata dari ajaran agama kita, yakni Islam. Ya, mungkin teman-teman bisa gali sendiri terkait dasar kata dari agama Islam itu. Jikalau kita pakai disiplin ilmu saraf ya, Islam itu kan dasar katanya ya bahasa Arabnya selamat itu, salamatan. Nah, itu mungkin teman-teman bisa gali sendiri. Ya, sekiranya itu mungkin. Ya, cukup. Baik, terima kasih kepada Kanda Israf Majid atas pemaparan materi atau pada kajian dialog antara ini. Tadi telah dijelaskan bahwa sejarah tentang Haji Cokroaminoto, ada juga tentang sejarah SI, dan ada beberapa kalimat menarik tadi seperti semurni-murni tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan sepintar-pintar siasat yang dikemukakan oleh Haji Umar Said Cokroaminoto, serta tadi dijelaskan mengenai beberapa anasir sosialisme yang frasa-frasanya lahir dari revolusi Prancis, seperti liberté, kebebasan, egalite, persamaan, dan fraternité, yaitu persaudaraan, yang mana konsep itu sejalan dengan konsep Islam ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya
bisa disampaikan melalui kolom chat ataupun juga bisa secara langsung kepada Mas Israf. Mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau bisa dituliskan di kolom chat. Ya, mungkin jika belum ada, saya ingin mulai pertanyaan dulu ya, Mas Israf. Ya, boleh. Ya, terkait dengan konsep anasir sosialisme ini ya, sosialisme dan Islam yang menurut Cokro Aminoto ini bisa dipersatukan gitu. Namun saya kurang tahu ya, maksudnya di SI sendiri kan melahirkan beberapa tokoh sosialis ya, sosialis komunis yang mungkin pahamnya lebih kepada sosialisme ala-ala Soviet mungkin kala itu ya, Soviet ataupun Cina. Saya kurang tahu apakah dalam mengajarnya itu Haji Umar Said Cokro Aminoto mulai memasukkan pemikiran-pemikiran sosialis kepada murid-muridnya, yang pada itu sehingga mungkin ada kerancuan dalam berpikir, sehingga menimbulkan hal-hal yang keluar dari konsep Islam, seperti yang diterapkan mungkin oleh Semaun, Alimin, dan sebagainya. Ataukah pemikiran itu sebenarnya muncul seketika aja gitu, dari mereka belajar tentang konsep sosialisme ini, lalu Pak Cokro dengan berkembangnya pemikiran itu baru dia mulai membenahi gitu, bahwa sebenarnya sosialisme itu nggak seperti ini. Jadi mungkin gitu, Mas Israf. Ya, baik. Ya, itu pertanyaan yang baik ya. Berarti kita coba meletakkan fase di mana Bapak Haji Umar Said Cokro Aminoto itu mulai mengajarkan beberapa pemahamannya ya. Ketika buku Islam dan Sosialisme dituliskan itu, kalau saya tidak salah tadi, di fasenya kita menemukan pada tahun 1922 ya. Kemudian dari arsip sejarah kita mengetahui bahwasanya Bapak Haji Umar Said Cokro Aminoto itu baru mengajarkan paham-pahamnya di tahun 10 tahun kemudian, yakni 1933, tahun di mana dia telah sedikit vakum pada organisasi Sarekat Islam, atau bukan sedikit vakum ya, tapi tidak memiliki pekerjaan yang lain. Sebelumnya kan pekerjaannya jurnalistik. Nah, dalam hal ini ketika itu dia tidak melakukan pekerjaan lain lagi, sehingga satu-satunya arus keuangan yang dia miliki adalah tatkala dia dan istrinya Ibu Suharsikin itu mendirikan rumah kos di Surabaya, yang kemudian rumah kos itu banyak didatangi oleh Bapak Soekarno salah satunya, Semaun, Muso, Bapak Kartosuwiryo, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini saya pernah mendengar diskusi yang dilakukan di Mata Najwa, yakni ketika Bapak Anhar Gonggong berpendapat bahwasanya hal yang unik dari cara mengajar Bapak Haji Umar Said Cokro Aminoto ialah ia tidak memberikan batasan kepada murid-muridnya. Bagaimana dia sekedar menularkan pemahaman-pemahamannya, namun tidak memberikan atau tidak mengambil alih peran dari murid-muridnya untuk berpikir. Sehingga pada saat itu yang lebih banyak dikenal bagaimana rumah kos tersebut menjadi rumah tempat pemikiran itu pemikiran itu benar-benar tertukar, atau bahkan bagaimana pemikiran-pemikiran itu banyak dicetuskan oleh beberapa tokoh. Salah satunya tokoh-tokoh Muhammadiyah yang kerap kali datang ke rumah itu meskipun tidak ngekos. Nah, jadi sekiranya mungkin itu ya, kalau kita bisa coba untuk memahami kenapa tiba-tiba terdapat beberapa orang yang dalam tanda kutip ya keluar jalur. Ya, ini keluar jalurnya dia lebih kepada sosialisme aliran kiri. Namun satu hal yang kita akui bahwasanya PKI pada saat itu, Bapak Semaun dan lain sebagainya, dia merupakan sosok penganut Islam yang taat. Jadi aliran sosialismenya pada saat itu bukan kepada mereka berhenti untuk menuhankan Allah dan lain sebagainya atau tuhan-tuhan yang lain. Ketika memang mungkin ada beberapa yang menganut tuhan yang lain. Tapi pada saat itu bagaimana ya mereka merasa
gerakan itu lebih bisa dilahirkan ketika kita lebih bersifat evolutif atau bersifat lebih jor-joran. Nah, kan pada saat itu syariat Islam dia bersifat memainkan perubahan itu dengan lebih lambat alurnya. Jadi bagaimana penyadaran segera dilakukan dan lain sebagainya. Ketika kita berkaca atau berkiprah pada tahun 40-an, kita melihat bagaimana pergolakan itu pecah di Madiun 1948. Hal itu kan bisa kita lihat bagaimana sebenarnya PKI itu tergesa-gesa dalam melakukan perubahan. Nah, hal itu tidak bisa dipungkiri banyak terpengaruhi oleh gerakan-gerakan yang ada pada Rusia pada saat itu atau gerakan-gerakan yang ada pada saat Eropa Timur. Nah, jadi gitu mungkin saya melihatnya bahwasanya pemikiran Bapak Semaun dan kawan-kawan itu bukan mengarahkan mereka kepada paham bahwasanya mereka tidak mempercayai Tuhan lagi atau berada pada kondisi ateis ya. Oh ya, saya lupa menyampaikan bahwasanya anasir sosialisme yang menjadi kunci mengapa terdapat perbedaan antara paham Cokro Aminoto dan juga paham Karl Marx, di mana dia merasa bahwasanya Karl Marx menafikan sisi ketuhanan. Nah, dalam hal ini Bapak Cokro Aminoto tetap. Dan ketika kita gali, Semaun dan kawan-kawan itu banyak menganut aliran pergerakan, tapi terkait keimanan dan lain sebagainya tetap gitu. Saya pernah baca di beberapa buku-buku sejarah seperti itu ya teman-teman sekalian. Ya, kembali lagi itu pertanyaan yang baik tadi. Ya, baik, berarti sebenarnya Semaun dan Musso ini bukan ateis dan dalam pergerakannya mungkin lebih memisahkan gitu ya. Ya, benar. Dia lebih sporadis mungkin kalau kita pakai bahasa yang gampang ya. Karena ya itu bisa kita lihat bagaimana perpecahan di Madiun itu kan bisa dilakukan ya pada tahun 1948. Jikalau kita gali lagi pada saat itu, Tan Malaka baru pulang dari Singapura. Tan Malaka kan waktu itu merupakan salah satu tokoh PKI. Nah, waktu perpecahan itu muncul, Tan Malaka menjadi orang yang paling marah. Kenapa teman-teman organisasinya melakukan pergolakan? Karena pada saat itu menurut hemat dia, revolusi itu belum diinginkan oleh masyarakat Indonesia, namun teman-teman PKI sudah menginginkan itu. Nah, jadi rumusnya menurut Tan Malaka itu salah. Revolusi itu harus hadir tatkala memang rakyat menginginkan itu. Jadi tidak ada pergesekan antara rakyat sejatinya dan juga organisasi yang menginginkan revolusi. Nah, pada saat itu pembacaan dari organisasi PKI itu terlalu dini. Itu kalau saya baca dari buku Tan Malaka atau novel yang ditulis oleh Henry Teja terkait biografi Tan Malaka. Oh iya. Baik, Mam. Mungkin ini udah ada yang raise hand, mungkin bisa langsung ditanyakan saja ke Mas Israf. Kepada Jericho Rinaldi, mungkin bisa dipersilakan. Oke, makasih Mas Rehan. Izin masuk ya. Perkenalkan, saya Jericho Rinaldi Putra. Saya izin bertanya Mas Israf. Pertanyaan saya itu, bagaimana cara Cokro Aminoto itu mengorganisasikan kaum bumi putra dalam koperasi-koperasi dan serikat buruh tentang Islam yang militan tapi anti kekerasan. Ya, saya izin menjawab ya. Monggo nantinya teman-teman bisa menanyakan kembali. Jadi rumusannya bagaimana kira-kira Bapak Cokro Aminoto itu bisa mengorganisasi tanpa kekerasan ya? Ya, perlu kita lihat bahwasanya di zaman itu kekerasan menjadi salah satu instrumen dalam kekuasaan yang dimiliki oleh Belanda. Di mana-mana itu orang-orang mempertanyakan bagaimana kita bisa memiliki pilihan tatkala segala sesuatunya itu dilakukan dengan kekerasan, cambuk dan lain sebagainya. Oleh karenanya Bapak Haji Marsai Cokro Aminoto waktu saat itu muncul di permukaan karena dia memiliki pola pikir yang berbeda. Bagaimana setiap orang, setiap manusia itu patut dihargai keberadaannya. Oleh karenanya kekerasan itu tidak menjadi jalan keluar. Kalau saya sempat teringat salah satu adegan pertama di filmnya, cuma kita berbicara filmnya, scene pertama, itu bagaimana Haji Marsai Cokro Aminoto benar-benar remuk jiwanya atau hancur secara psikis tatkala melihat ada salah satu warga itu berdarah-darah diakibatkan perbuatan oleh pada saat itu perbuatan oleh para algojo lah mungkin kita sebutnya.
algojo-algojo dari Belanda. Nah, hal itulah yang menimbulkan kesan yang sangat sulit untuk dilupakan oleh Bapak Haji Marsait Cokroaminoto. Sehingga kemudian ketika dia mengorganisir massa, dia menampung ketakutan-ketakutan itu. Bagaimana menurut dia waktu berorasi secara lantang, mengemukakan bahwasanya sudah bukan saatnya lagi masyarakat pribumi atau Hindia Belanda untuk ditindas dengan seburuk itu. Oleh karenanya, kita bisa simpulkan bagaimana dia menjual mimpi di orasinya kepada masyarakat Hindia Belanda. Sehingga kemudian mimpi-mimpi itulah yang tertanam di sanubari oleh masyarakat Hindia Belanda. Yang kemudian Sarekat Islam menjadi organisasi dengan mayoritas pendukung yang sangat banyak ya, 2,5 juta jiwa. Sekiranya itu karena dia melakukan pendekatan yang berbeda. Kekerasan tidak lagi dipilih, tapi bagaimana hak dan martabat setiap warga itu benar-benar diakui keberadaannya. Ya, mungkin itu. Oke. Makasih jawabannya, Mas. Ya, baik. Mungkin begitu Mas Jericho. Untuk selanjutnya ada yang raise hand lagi dari Mbak Nurul Istiqomah, mungkin bisa ditanyakan langsung. Iya Mas, tadi kan Mas kan bilang Mas Cokroaminoto tuh nerbitin buku yang akhirnya tuh membuat sosialisme diterima di rakyat Indonesia. Nah, gimana sih penyampaiannya di buku itu sehingga sosialisme tuh diterima gitu loh Mas di Indo? Itu Mas pertanyaannya. Oke, ya baik. Saya langsung jawab ya, Mas. Nah, itu mungkin pertanyaan yang baik yang bisa mengarahkan kita pada kedalaman dalam membaca bukunya nanti ya, Mbak. Mungkin kalau memang ada waktu yang tersisa kita bisa baca. Namun simpelnya gini, waktu saat itu sosialisme itu menjadi hal yang sangat tabu atau bahkan tidak terdengar di bumi Hindia Belanda atau waktu itu sebutannya Hindia Utara kalau saya nggak salah. Nah, karena bagaimana kesetaraan, persaudaraan, dan juga kebebasan itu tidak menjadi hal yang bisa dimiliki oleh semua orang. Oleh karenanya, dalam satu orasinya, 3 hal ini ketika dikemukakan oleh Bapak Hos Cokroaminoto menjadi sesuatu yang seakan-akan itu terjun dari langit bagi masyarakat Indonesia, karena tidak pernah ada bagaimana kita bisa melihat kesetaraan. Tidak pernah bisa kita melihat bagaimana kita memiliki kebebasan untuk melakukan pilihan. Dan tidak pernah terlihat bagaimana persaudaraan itu lahir. Bagaimana tadi kita melihat prinsip-prinsip primordialisme di Hindia Belanda itu sangat ketat, sangat kental. Bagaimana setiap suku itu ya saling membela sukunya masing-masing tanpa ada maksud atau tanpa ada niatan untuk menjadi jembatan atau mengeratkan dua suku tersebut. Padahal sejatinya kan atau notabene-nya kita merupakan orang yang mendaku agama yang sama pada saat itu. Belum lagi ketika kita berbicara terkait egalite, di bumi Hindia Belanda, egalite itu tidak ada sama sekali. Yang ada bagaimana kaum priai, bagaimana ada lagi kaum Belanda dan juga kaum-kaum yang sama sekali berada pada kasta terbawah. Hal itu mungkin teman-teman bisa temukan juga ketika membaca buku Bumi Manusia. Bagaimana kan ada 3 kasta tuh, kalangan Londo atau Belanda, terus ada kalangan priai, dan yang terakhir itu kalangan yang benar-benar pribumi. Nah, hal itulah yang mungkin menjadi sangat asing. Maka tatkala diperkenalkan oleh Bapak Haji Marsait Cokroaminoto dengan modifikasinya terhadap beberapa ajaran-ajaran dari luar, itu menjadi sesuatu yang sangat indah kesannya diterima oleh masyarakat. Dan yang patut kita akui bahwasanya pendidikan pada saat itu tidak semua dimiliki oleh masyarakat Indonesia atau masyarakat pribumi. Bapak Haji Marsait Cokroaminoto menjadi seseorang yang beruntung karena memiliki privilege yang tadi kita sebutkan. Dia merupakan orang yang lahir dari latar belakang keluarga dan pendidikan yang mumpuni. Sehingga ya dia bisa untuk mempelajari itu dan memperkenalkannya. Baik, saya kira itu ya. Mbak siapa tadi? Mbak Nurul Istiqomah tadi. Oke, Mbak Nurul Istiqomah. Ya. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Nurul mungkin terkait pertanyaan tadi atau sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih Mas untuk penjelasannya. Oke, mungkin lanjut
saja Mas Israf untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Kiki Cayaningrum, mungkin bisa disampaikan. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Israf izin bertanya ya. Bagaimana tanggapan Cokro Aminoto dalam melihat murid-muridnya berpaham ideologi yang berbeda? Apakah ia mencoba untuk meluruskan atau dia menghargai kebebasan muridnya dalam berpikir dan bertindak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Ya, jujur saya tidak bisa mengambil spekulasi ya terhadap jawaban ini. Saya cuma bisa membeda-beda coba. Waktu dalam ranah pemikiran, Semaun dan kawan-kawan itu tidak dibatasi. Oleh karenanya rumah kos-kosan yang dimiliki oleh Bapak Cokro Aminoto itu tidak menghalangi beberapa kalangan. Ya semuanya boleh masuk. Kalangan-kalangan dari kaum agama atau bahkan organisasi-organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Abdul Muiz dan kawan-kawan itu sering hadir di sana. Bagaimana pokok-pokok pemikiran Semaun dan kawan-kawannya itu juga bisa diterima. Yang mana notabene-nya mereka sebelumnya telah banyak menerima pemahaman dari Hans Snifflit atau komunis Belanda tadi. Nah, jadi bisa kita simpulkan dalam ranah pemahaman itu tidak benar-benar dibatasi oleh atau dalam ranah pemikiran tidak dibatasi oleh Bapak Cokro Aminoto. Namun ketika itu berada pada aliran organisasi yang mana mengganggu dasar-dasar organisasi, kita bisa melihat sikap dari Bapak Cokro Aminoto setelah didorong oleh kawan-kawannya yakni Haji Agus Salim, yang mana Semaun dan kawan-kawan didepak dari organisasi. Sekira itu mungkin teman-teman bisa mengambilkan kesimpulan sendiri. Saya tadi udah membedah bagaimana dalam hal pergerakan atau ranah organisasi dan juga bagaimana dalam ranah pemikiran. Ya, mungkin seperti itu ya Mbak Kiki ya. Tetap bebas secara pemikiran, tapi mungkin secara pergerakan belum bisa disimpulkan itu ya Mas Israf ya? Ya, ya. Kiranya mungkin itu. Saya nggak berani mengambil spekulasi karena belum sampai bacaannya mungkin. Baik, terima kasih Mas Israf. Jadi dulu mungkin di satu bukunya tuh saya kurang tahu ya ini mungkin membatasi dalam bertindak atau enggak, tapi ada kata-kata itu bahwa kita orang Islam tidak boleh dan tidak dapat menerima segenapnya sosialisme pelajaran dari Karl Marx. Karena itu mangkir kepada Allah dan bertuhankan benda. Itu mungkin salah satu ini aja ya, maksudnya bukan membatasi tapi kayak enggak tahu ya bahasanya menyindir atau gimana itu ya mungkin Mas Israf. Ya emang itu tadi makanya yang saya tahu ya dia benar pokok paling membedakan antara ajaran sosialismenya tatkala dia merasa ajaran dari Karl Marx itu menafikan Tuhan pada saat itu. Nah, oleh karenanya erat kita kenal Semaun dan kawan-kawannya itu sosialismenya beraliran kiri, yang artikan itu ranah pergerakan. Karena kalau kita baca sosialisme beraliran kiri kan dia lebih sifatnya sporadis dan lain-lainnya. Tapi dalam hal ajaran agama, waktu saat itu di PKI itu merupakan organisasi dengan mayoritas pendukungnya atau penganutnya itu Islam. Ketika dikatakan apakah mereka sholat atau tidak, ya itu tentunya kita pun nggak bisa menjawab benar-benar karena nggak ada arsip yang benar-benar menunjukkan bahwasanya Semaun dan kawan-kawan sholat. Namun pada saat itu yang kita ketahui dia merupakan penganut Islam yang taat. Gitu. Baik. Kalau ada yang lain mungkin bisa ada yang mau ingin bertanya, bisa raise hand atau menyampaikan di kolom chat ya. Oh ya, ini saya sedikit menyampaikan ya, Mas moderator. Ya. Ya, jadi kerap beberapa orang itu berandai-andai. Andai saja Indonesia merdeka pada abad 20, maka bukan mustahil katanya. Cokro Aminoto merupakan presiden pertama karena bagi beberapa kalangan bahkan ditulis oleh tokoh-tokoh luar, dia merupakan orang pribumi paling berpengaruh dan disegani pada saat itu. Hingga bahkan masuk ke dalam 100 tokoh yang mengubah Indonesia, sering disebutkan. Bahkan dalam kaum-kaum Belanda pada saat itu mereka mendakukan Bapak Haji Marsai Cokro Aminoto sebagai raja tanpa mahkota. Itu ada bahasa Belandanya. Nah, dia disebutkan dengan itu. Saking berpengaruh dan diseganinya. Menurut
buku yang ditulis Anhar Gonggong. Anhar Gonggong itu merupakan sejarawan ternama di Indonesia. Dia itu menuliskan bagaimana perawakan Hos Cokroaminoto yang mana digambarkan oleh Buya Hamka, teman-teman sekalian. Kalau bisa kita gambarkan, Bapak Cokroaminoto itu berbadan kurus katanya. Namun mata serta kumisnya itu melentik ke atas, serta badannya tegak dan sikapnya penuh keagungan. Oleh karenanya di film itu kan ditegaskan bagaimana hanya segelintir pribumi yang berani bertolak pinggang. Bertolak pinggang itu kan berarti berpose, serta memiliki kumis yang melintir ke atas, khas-khas atau seperti orang-orang priai. Nah, itu menunjukkan bagaimana Bapak Cokroaminoto pada saat itu dari sikap dan perawakan benar-benar menentang Belanda. Ada bahkan foto bagaimana dia itu duduk bersila. Padahal saat itu ketika kita bertemu dengan bangsa Londo atau Belanda, duduk bersila atau bahkan menyilangkan kaki itu menjadi hal yang sangat tabu. Karena erat kaitannya kita harus selalu tunduk dan lain sebagainya. Kiranya itu mungkin bagaimana kita bisa sedikit melakukan imajinasi terhadap Bapak Haji Umar Said Cokroaminoto. Ya. Baik, benar banget yang disampaikan Imam Israf. Namun untuk jika disampaikan bahwa Pak Cokro ini kan raja tanpa mahkota ya, mungkin. Namun ada satu pendapatnya mungkin yang ini sebenarnya nggak tahu, maksudnya agak rancu atau belum dapat ininya maknanya itu seperti apa. Jadi ada kata-kata yang disampaikan itu keputusan yang salah dari sebuah musyawarah jauh lebih baik daripada pendapat pribadi, kalaupun itu benar. Bersabarlah dalam syuro, juga dalam ikatan tali ukhuwah. Itu maksudnya, apakah kebenaran Pak Cokro ini memandang kebenaran secara pribadi, itu kalau misalkan kalah sama keputusan musyawarah, itu ya sudah kita melaksanakan keputusan musyawarah saja, ataupun gimana, Mam? Maksudnya kita tetap bertindak itu gimana gitu? Oke, saya coba memahami ya apa yang dimaksudkan. Ini berarti sifatnya benar-benar penafsiran yang luas ya, teman-teman bisa berpendapat lain. Saya cuma bisa memahami bagaimana kita bisa melihat bahwasanya tolak pemikiran dari Bapak Cokroaminoto itu kan sangat organisatoris. Bagaimana segala keputusan dan lain sebagainya itu harus bersifat musyawarah dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita bisa melihat dia sebagai sosok yang benar-benar membawa salah satu organisasi Islam pertama, kalau saya nggak salah, Islam pertama selepas berubah jadi SDI itu menjadi organisasi yang dihuni oleh 2,5 juta jiwa. Kita bisa melihat sikapnya bagaimana dia selalu mengedepankan musyawarah dan lain sebagainya. Tak menjadi soal apakah memang kebenaran itu dimiliki oleh satu orang pribadi, tapi tatkala keputusan itu telah lahir dalam musyawarah, maka itu menjadi sikap organisasi dan sikap politik dari organisasi dan harus diamini. Sekiranya mungkin itu bisa kita lihat bagaimana corak pemikiran dari beliau. Atau saya tadi menyampaikan bahwasanya dalam bidang organisasi dia merupakan sosok yang ternama ya, karena bahkan bisa merumuskan program-program asas dan juga program-program takzim yang dimiliki oleh sebuah organisasi yang pada saat itu Sarekat Islam, yang kemudian kita tahu Sarekat Islam itu kan berubah jadi PSI dan terakhir menjadi PSII. Nah, itulah seperti itu mungkin. Ya itu tadi pertanyaan yang bagus ya. Monggo ditanggapi yang lain. Iya. Ya, berarti ya karena mungkin corak pemikirannya dia sebagai organisatoris ya, yang harus mementingkan pengikutnya, nggak bisa memaksakan kebenaran. Kalau itu ya cuma pandangan pribadinya, jadi lebih berdamai mungkin ya, berdamai dengan realita istilahnya. Ya. Makanya musyawarah kan, kalau dalam organisasi itu kita nggak melihat semisal ketua umum yang mengutarakan maka hal itu menjadi benar, kan tidak. Tapi bagaimana ketika kita bisa mengatakan bahwasanya itu benar atas sikap organisasi tatkala itu diamini oleh seluruh pihak. Sekiranya mungkin itu bagaimana ketika kita melihat dalam lingkup organisasi ya. Teman-teman pastinya paham bagaimana di lembaga eksekutif mahasiswa. Dan saya yakin Ketum Rizky itu bukan orang yang sering memaksakan kebenarannya pribadi. Sekiranya mungkin itu. Iya, benar banget. Emang secara keputusan bersama ya, mungkin yang selalu disampaikan Bang Rizky. Berarti berangkat dari situ, mungkin kebenaran itu mungkin sifatnya subjektif ya, Mam ya. Maksudnya nggak ada kebenaran yang absolut mungkin, atau seperti apa dalam memandang. Karena kan terkait ideologinya Pak Cokro ini kan juga pasti semua kembali
dan bersumber pada Al-Quran dan hadis ya. Nah, Ya. itu berarti kebenaran itu tetap sifatnya subjektif dan nggak ada yang absolut, walaupun tetap dikembalikan ke sana. Atau seperti apa? Ya, kalau teori kebenaran itu kan banyak. Kalau kita berbicara teori kebenaran, biasanya terbagi ke dalam 3 kalau saya nggak salah. Subjektif, dan apa lagi satu tuh. Yang intinya benar ada kebenaran absolut. Namun beberapa pihak lagi kan dia berani mendefinisikan kebenaran itu seperti apa. Atau ada yang bahkan melihat bahwasanya kebenaran subjektif itu tidak benar-benar bisa dilakukan sebagai kebenaran. Karena kan tetap selalu subjek yang menilai objek. Dan itu kita tidak bisa melihat di mana letak kebenarannya. Mungkin gitu. Jadi yang benar-benar didaku kalau di Islam itu kan kebenaran absolut. Semuanya di luar dari itu ya kebenarannya sifatnya temporary atau sementara gitu sampai kemudian nantinya bisa dibuktikan. Mungkin itu ya kalau kita berbicara terkait teori kebenaran. Saya yakin banyak yang lebih paham terkait itu. Saya pun agak gagap. Ya, baik. Oke, mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau menuliskannya di kolom komentar, kolom chat. Mungkin bisa disampaikan langsung ke Mas Ishraf. Ya. Ya, ini ada yang menyampaikan di kolom chat ya terkait apakah Pak Cokro bersikap anti kekerasan mengingat posisinya sebagai anggota Volkswagen. Ini agak berkaitan dengan tadi yang disampaikan Mas Jericho ya. Monggo bisa dijelaskan. Ya. Saya ini ya sedikit berpendapat ya. Ya jujur saya kagum sama Mbak Atika Rahma yang mungkin telah melakukan sedikit riset ya. Kalau saya Bapak Cokro itu kan anggota Volkswagen dan benar dari tindak tanduknya dimanapun kita melihat atau sejauh apapun riset kita, saya tidak menemukan bahwasanya Bapak Cokro itu sebagai pihak yang mengedepankan kekerasan. Makanya kan paham sosialis itu sedikit banyaknya dia menghindarkan itu. Bagaimana kekerasan tidak dilihat sebagai satu-satunya jalan keluar. Nah, hal itulah yang mungkin bagaimana juga ketika saya tadi bercerita di film itu kan dilukiskan bagaimana Bapak Cokroaminoto itu benar-benar terkikis jiwanya atau terluka secara psikis tatkala melihat banyak pribumi dilukai oleh algojo-algojo Belanda, mungkin bisa kita katakan bagaimana banyak yang berdarah-darah dan lain sebagainya. Sehingga dari peristiwa itu Bapak Cokro melihat bahwasanya kekerasan tidak bisa dijadikan dalil untuk menundukkan atau melanggengkan kekuasaan. Nah, jadi ketika pertanyaannya apakah Bapak Cokro bersikap anti kekerasan, ya saya pun mengamini bahwasanya beliau merupakan sosok yang bukan mengedepankan kekerasan. Oh ya, mungkin ini sedikit saya bercerita ya, biar nantinya tidak luput. Boleh, Mas Moderator? Ya, mungkin bisa dilanjutkan dulu. Oke, ya, saya sedikit bercerita. Jadi dulu, teman-teman sekalian, katanya Bapak Cokro itu pernah berada di satu angkutan umum. Waktu itu ada banyak mahasiswa yang melakukan kunjungan ke Jakarta. Nah, pada saat itu, semua mahasiswa turun dari bus tersebut atau angkutan umum tersebut. Tertinggal satu, yakni tertinggal Muhammad Natsir. Yang kemudian ketika dia tidak turun, terdapat satu orang tua lainnya yang tidak turun dari angkutan umum tersebut. Selepas itu, Muhammad Natsir itu kemudian mendekati seorang orang tua tersebut dan kemudian bercerita kurang lebih 30 menit atau bahkan sejam. Ketika kemudian Bapak Muhammad Natsir turun, telah terjadi satu turning point atau titik balik dalam hidupnya, bagaimana dia kemudian meletakkan ruang-ruang pribadinya kepada ruang-ruang publik, bagaimana kemudian dia menjadi sosok yang mengedepankan perjuangan-perjuangan rakyat, sehingga kemudian dia dikenal sebagai orang yang menjadi salah satu pemimpin Masyumi atau partai Islam terbesar pada saat itu. Bisa kita tebak bahwasanya siapa orang tua tersebut?
Ya, siapa lagi kalau bukan Bapak Haji Umar Said Cokroaminoto yang bisa meyakinkan seorang pemuda yang sebelumnya mungkin tidak memiliki pandangan akan kebangsaan ataupun keagamaan menjadi sosok yang menjadi terdepan dalam hal keagamaan dan juga kebangsaan dalam waktu 30 menit. Nah, hal itu mungkin bisa kita bayangkan seberapa gilanya inspirasional atau tindakan inspirasi dari Bapak Haji Umar Said Cokroaminoto. Nah, cukup ya? Ya, benar banget. Bahkan sampai sekarang pun pemikirannya bisa kita ambil ya, Mam ya. Termasuk salah satu kutipannya Pak Karno mungkin ketika mengagumi Pak Cokro dalam sudut pandang berpikirnya tuh, dia sampai mengatakan, aku adalah cermin Pak Cokro. Dia mengajariku tentang apa dan siapa, bukan tentang apa yang ia ketahui bahkan. Ataupun tentang aku jadi apa kelak. Itu mungkin sangat bagus pemikiran Pak Cokro. Mungkin dari teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan materi ini? Oke. Mungkin ada yang raise hand dari Mbak Ayu. Dia mungkin bisa disampaikan. Oke, izin bertanya ya. Jadi kan host Cokroaminoto ini memiliki jasa yang besar, bahkan beliau juga disebut sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Nah, apa sih yang sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap seorang guru bangsa host Cokroaminoto? Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, mungkin bisa ditanggapi Mas Isrof. Apa yang sudah dilakukan bangsa Indonesia mungkin untuk Pak Cokro? Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus ya mungkin. Dari apa yang saya telusuri, setidaknya hanya sedikit yang bisa kita berikan sumbangsi kepada Bapak Cokroaminoto. Salah satunya mungkin dengan mengangkat beliau sebagai tokoh pahlawan nasional ya, yang itu juga disahkan oleh Bapak Presiden Soekarno pada saat itu. Namun salah satu hal yang benar-benar bisa menjadi terah atau warisan dari beliau, bagaimana kita melihat atau mengenal namanya erat kaitannya dengan pendidikan. Bagaimana terdapat beberapa kampus ya yang menggunakan nama Bapak Cokroaminoto sebagai nama kampus tersebut, sehingga erat kaitannya dia kita anggap sebagai Bapak Pendidikan. Atau bahkan pada beberapa diskursus ya, Bapak Ki Hajar Dewantara itu banyak sedikitnya itu terpengaruh oleh Bapak Haji Umar Said Cokroaminoto, sosok yang dianggap sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Mungkin teman-teman bisa melakukan riset dalam hal lain. Cuman kalau diminta untuk menjawab apa sumbangsi bangsa kita untuk atau negara kita untuk Bapak Haji Umar Said Cokroaminoto, yang mungkin itu mendahulukan diri sebagai pahlawan nasional. Adapun ikhtiar kita selaku mahasiswa yang memperbanyak kajian atau bahkan memperbanyak literatur tentang beliau, ya sekedar mengingatkan akan menjadi ladang pahala ketika kita bisa berujung pada mendoakan beliau. Saya kira jasanya teramat banyak ya teman-teman sekalian. Ini tuh. Terima kasih Mas Isrof. Iya, benar. Apa yang disampaikan Mas Isrof mungkin benar ya, salah satu kutipan Pak Cokro juga kaum bumi putra harus dipersiapkan dengan baik dan jangan hanya dididik setengah-setengah. Itu membuktikan salah satu fokus utama Pak Cokro dalam pendidikan. Kalau ini, maksudnya ada yang bilang kalau Pak Cokro ini kan mencetuskan ide awal kemerdekaan. Itu maksudnya emang melalui anak-anak, melalui tokoh-tokoh hasil didikannya, atau dia emang sudah berpikir secara konsep, oh gimana sih cara membentuk kemerdekaan ini? Ya, bagus. Pertanyaan yang bagus ya. Ya, jadi sejatinya konsep kemerdekaan itu kalau kita gali pada biografi beliau merupakan orang yang memperjuangkan hal itu. Namun mungkin kurang ya masih butuh upaya yang lebih banyak dan waktu yang lebih panjang ketika memang kemerdekaan itu baru kita renggut di tahun 1945. Karena waktu itu kan Bapak Haji Umar Said Cokroaminoto bukan menjadi tokoh yang mampu ditemani oleh beberapa pihak, seperti halnya Bapak Soekarno dan kawan-kawannya. Ya, Bapak
Haji Marsha Cokroaminoto bisa kita anggap sebagai generasi-generasi terawal yang memperjuangkan kemerdekaan. Tentunya tidak bisa kita nafikan bahwasanya bagaimana dia berusaha memperjuangkan hak-hak masyarakat Indonesia pada saat itu. Belum lagi jikalau saya tidak salah ya, tujuan dari SI itu berubah ketika dia beralih nama dari SDI. Nah, salah satunya menyusun masyarakat Islam, kemudian menggerakkan hati umat Islam untuk bersatu di dalam lingkungan dan batas undang-undang negara, melakukan segala upaya untuk mengangkat derajat rakyat guna menyukseskan dan apa itu ya, dan memakmurkan tumpah darah. Mungkin teman-teman bisa cari. Ya sekiranya frasanya terkait itu ya. Kita bisa simpulkan bahwasanya beliau merupakan orang yang sejatinya berikhtiar dan sangat berupaya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan tujuannya dicetuskan pada tujuan SI tatkala dia berubah nama dari SDI, yaitu menyusun masyarakat Islam dan juga menggerakkan hati masyarakat untuk melakukan segala upaya untuk mengangkat derajat rakyatnya sendiri dan juga mensentosakan dan juga memakmurkan tumpah darah. Kiranya itu. Ya. Baik, berarti karena mungkin generasi awal dulu ya. Ya. Pak Cokro ini. Oke, mungkin ini ada di kolom chat juga Mas Israf. Ya. Dari Mas Fahmil, bagaimana Islam memandang hal mengenai ideologi sosiologi? Ideologi sosiologi. Atau mungkin ideologi Islam dalam sudut pandang sosiologi. Atau bagaimana Mas Fahmil? Bisa ditanggapi. Ya, gini. Saya kurang paham ya maksud dari ideologi sosiologi itu, karena dua-duanya kan logos. Logos kan ilmu tuh. Ideologi itu ilmu tentang ide, sosiologi kan ilmu tentang sosialan. Nah, jadi saya kurang paham nih apa yang dimaksud tentang ideologi sosiologi. Cuman saya coba mungkin menjawab sosialisme aja ya, berarti kan ilmu terkait paham sosialisme, disiplin ilmunya. Ya tadi saya banyak berbicara terkait bagaimana Cokroaminoto berpandangan mengenai sosialisme dalam Islam. Oleh karenanya ketika ditafsirkan oleh Bapak Haji Marsha Cokroaminoto, Islam tak ubahnya sosialisme, atau bahkan sosialisme sejatinya memiliki ajaran yang koheren dengan Islam itu sendiri. Bukan Islam yang menjiplak sosialisme, tapi sosialisme yang sejatinya telah banyak diajarkan oleh ajaran agama Islam. Yang kemudian turunannya itu terdapat anasir-anasir sosialisme tadi yang mungkin dikenalkan oleh beberapa bangsa terdahulu, namun ya sejatinya telah banyak tersirat di dalam Al-Quran ataupun ajaran agama kita, yakni liberté, égalité, et fraternité, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita memiliki kebingungan apakah Islam memiliki pandangan akan sosialisme, ya tentu Islam memiliki pandangan akan sosialisme. Cuman yang kerap kali kita salah kaprah ketika kita menyatakan komunisme dan sosialisme adalah hal yang sama. Itu kan beda. Ya saya yakin teman-teman ekonomi lebih paham apa itu komunisme dan bagaimana ajaran ekonomi yang dianut oleh Karl Marx dan juga ajaran ekonomi yang dianut oleh Adam Smith ya, invisible hand kalau saya nggak salah. Ya pastinya teman-teman lebih bisa bercerita itu. Saya pun pastinya agak sungkan ketika ingin menyampaikan hal yang sifatnya di luar dari disiplin ilmu saya dan mengajarkannya kepada teman-teman yang mempelajarinya sebanyak 4 tahun tentunya. Itu kiranya mungkin. Monggo ditanyakan kembali ke Mas Fahmil. Mungkin Mas Fahmil, dari tanggapan Mas Israf, ada yang ingin disampaikan atau terkait pertanyaannya tadi? Namun jika ditarik tadi ya, Mam, bahwa sosialisme itu juga bagian dari Islam. Bahkan kalau menurut saya pun ideologi-ideologi yang lain ya mungkin ya, itu juga mungkin bagian dari Islam ya, Mam. Bagian dari Islam atau gimana ya, Mam? Maksudnya kan Islam ini kan sebenarnya menjadi jalan tengah ya bagi semua ideologi itu sebenarnya. Ya Islam ini mencakup semuanya gitu. Ya. Pak, mungkin ada hal-hal menyimpang dari tempat-tempat lain yang mengakibatkan misalkan kalau liberalisme jadi orang-orangnya kapitalis, sosialisme jadi nggak menghargai hak-hak pribadi mungkin, atau ya oke.
Bagus pertanyaannya. Jadi saya mungkin coba jawab gini ya. Saya pernah baca salah satu buku Huntington terkait civilization. Nanti teman-teman bisa cari. Nah, di dalam buku itu dia mengungkapkan bahwasanya sejatinya ajaran agama itu kan merupakan ajaran yang lahir di sisi timur dunia ini. Nah, kalau kita bisa lihat Kristen, semisal dia lahir dari bangsa Palestina kan, bangsa Palestina dianggap sebagai kaum Kristen paling tua. Islam ya lahirnya di Arab. Sementara apalagi Yahudi lahirnya di Israel. Semuanya kan bagian dari timur dunia ini. Nah, menurut Huntington, sejatinya ideologi-ideologi yang ada di dunia ini merupakan akalan-akalan dari bangsa Barat guna menyeimbangi ajaran-ajaran agama tersebut. Oleh karenanya kerap kali ketika kita berbicara ajaran agama itu kan sebenarnya ideologi atau ideologi lah ya kita bisa anggap karena dia merupakan pola hidup dan lain sebagainya atau batasan-batasan dalam hidup. Nah, orang Barat pun menentukan itu sehingga kerap kita kenal dengan paham-paham ya hal-hal yang sifatnya itulah sosialisme, kapitalisme dan lain sebagainya. Meskipun ada yang skopnya dalam subekonomi, ada yang lebih luas dalam lingkup kehidupan bersosial dan lain sebagainya. Cuman yang bisa kita anut bahwasanya sejatinya ketika kita merunutkan ajaran agama itu ya seperti itu adanya. Ketika memang dirunutkan pasti ada beberapa yang sebenarnya ini ajaran sosialisme, ini ajaran untuk mengedepankan bagaimana ekonomi itu bisa kita ambil alih atau bagaimana kita bisa memerankan atau bisa memberdayagunakan ekonomi sehingga laba itu bisa kita peroleh sebanyak-banyaknya. Tentunya di ajaran agama itu ada. Nah, namun itu tidak serigid di ajaran-ajaran paham-paham yang lain. Oleh karenanya tadi kalau kita berbicara terkait karya buku Huntington ya, dia bercerita bagaimana ajaran-ajaran ideologi itu akal-akalan orang Barat demi menyeimbangi ajaran agama yang tidak ada di bumi mereka di bagian barat sana. Kiranya mungkin itu. Jadi kalau ditanya siapa yang menjiplak ataukah semua ajaran-ajaran paham itu ada di agama-agama tertentu, ya mungkin kalau kita gali secara mendalam ya, kita bisa baca lah tafsir Al-Misbah atau tafsir Al-Azhar, ya mungkin gitu. Iya, benar. Berarti akal-akalan dunia barat ya, Mam. Akal untuk menandingi ajaran agama sebenarnya. Karena mungkin yang saat itu dapat perhatian tinggi ya kaum-kaum yang beragama mungkin ya. Iya, kalau kita gali kan abad ke-8 tuh ada ya, abad 16 ya. Sehabis itu kan di mana itu merupakan abad di mana orang gila itu dianggap ketika dia mengedepankan ilmu. Gila itu kan sebenarnya frasa yang bisa dikendalikan oleh orang yang memerintah. Sekarang kita anggap orang gila itu ketika kejiwaannya itu bergoyang atau ketika dia memiliki kejiwaan yang berbeda dibanding yang lain. Dulu kegilaan itu dianggap ketika orang berpikir rasional karena waktu saat itu agama dianggap sebagai pusat pemerintahan. Kristen itu atau gereja merupakan pusat pemerintahan. Jadi semuanya ditentukan oleh gereja. Jadi tatkala ada orang yang berpikir sangat rasional, contohnya orang yang menganggap bumi itu bukan sebagai pusat dunia itu siapa? Galileo Galilei. Ya. Galileo Galilei itu waktu itu kan dihukum oleh gereja karena dia berusaha bersikap rasional bahwasanya bumi bukan pusat dari dunia ini. Yakni pusat dari dunia ini kan menurut dia waktu itu matahari yang kemudian dibenarkan oleh ilmu astronomi ya. Nah, sehingga waktu itu selepas abad ke-8 di mana orang sudah merengkuh ilmu pengetahuan, lahirlah tokoh-tokoh yang kita kenal. Kemudian ada René Descartes yang menemukan titik letak Cartesius. Kita menemukan orang-orang yang memiliki paham terkait aljabar dan lain sebagainya. Jadi tentu ada masa di mana agama itu menjadi pokok dan ilmu itu menjadi hal yang terbelakang yang kemudian ditulis oleh Huntington ya seperti itulah bagaimana ajaran-ajaran ideologi pada beberapa belahan dunia itu dianggap sebagai alat untuk menyeimbangkan kehidupan mereka dibanding orang-orang yang memiliki ajaran agama. Itu mungkin. Ya, baik, terima kasih, Mam. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman-teman yang lain? Dari kolom komentar. Ya, untuk mengingatkan juga untuk peserta mungkin bisa mengisi absensi ya pada link yang telah tertera. Mungkin untuk kalau tidak ada, ini mungkin pertanyaan penutup ya, Mam. Dalam merefleksikan pada Hari Pahlawan 10 November kemarin, gimana kita sebagai mahasiswa atau kaum pemuda gitu untuk
untuk merefleksikan kembali perjuangan dan pergerakan Haji Omar Said Cokroaminoto pada kehidupan kini. Apakah kita bisa membawa nilai-nilai Islam lagi dalam kehidupan kita, ataukah kita menjadi takut gitu? Karena sekarang kan banyak yang berpandangan bahwa jika kita berideologi Islam, maka kita mungkin radikal ya, kalau orang-orang sekarang bilang, atau mungkin kita dicap sebagai ekstremis. Apakah kita perlu takut, ataukah kita bagaimana gitu untuk bertindak dengan tetap mengedepankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita? Mungkin mic-nya belum di-unmute. Ya, mohon maaf. Ya, itu pertanyaan yang bagus ya. Yang mungkin patut kita garis bawahi terlebih dahulu bahwasanya kita bisa sepakat Islam merupakan ajaran agama yang universal. Oleh karenanya dia tidak terpaku pada satu zaman pun. Itu kan frasa yang ada di Al-Quran, teman-teman sekalian. Nah, kemudian kita bisa memperoleh sikap. Apakah kita harus tetap berpegang teguh pada ajaran agama, atau kita bisa sedikit beradaptasi dengan bagaimana keadaan dunia berjalan. Ya, ketika sebagai umat beragama, tentunya ajaran agama menjadi hal yang pokok untuk kita terapkan, teman-teman sekalian. Namun yang menjadi soal ialah bagaimana kita berusaha mencari titik temu antara paham-paham yang sebenarnya menyeleweng dari ajaran agama kita, dan juga paham-paham yang sebenarnya agak luput di ajaran agama kita. Sekarang kan kondisinya gitu, bagaimana beberapa ajaran-ajaran agama yang sifatnya vital itu luput, namun beberapa ajaran-ajaran agama yang sebenarnya tidak benar-benar diajarkan itu malah terjadi miskonsepsi sehingga melahirkan gerakan-gerakan baru. Jujur saya agak ironi melihat tatkala banyak pelaku-pelaku ekstremis itu dilakukan oleh perempuan. Saya mohon maaf ya teman-teman. Tapi ketika kita flashback setahun ke belakang, misal pelaku pengeboman itu kan rata-rata perempuan bercadar, yang bahkan masih ada anaknya dan lain sebagainya. Nah itu kan pasti timbul pertanyaan. Apakah memang kaum perempuan menjadi kaum yang paling gampang untuk dicuci pemikirannya dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu menjadi diskursus yang lain. Namun yang menjadi pokok ialah tatkala kita sebagai kaum terpelajar, maka berpikir sejak adil itu ya, kalau kata Pramudya Nantatur itu menjadi keharusan bagi kita. Berpikir ini, bertindak adil sejak dalam pikiran. Nah, sekiranya itu mungkin. Nah, apa yang adil itu kan ketika kita melihat bahwasanya hal itu benar dilakukan, atau hal itu ketika tidak menimbulkan tendensi-tendensi tertentu. Nah, dalam ajaran agama setahu saya tidak ada hal-hal yang menyeleweng dari itu. Nah, sebagai kaum terpelajar kita patut untuk meletakkan kembali fondasi-fondasi beragama. Itu yang pertama. Yang kemudian kita patut untuk menjadi pihak yang mana mengentaskan beragam sikap-sikap penyelewengan. Sekiranya mungkin itu. Saya nggak bisa menjawab terlalu panjang lebar akan hal ini ya. Namun sikap untuk selalu memperjuangkan kebenaran saya rasa merupakan salah satu sikap yang penting, dan juga sebagai salah satu sikap yang mana guna menghargai para pejuang bangsa kita. Toh menjadi hal yang sangat sia-sia tatkala para pejuang bangsa kita itu tidak benar-benar kita amalkan perbuatannya. Tatkala dia hanya sekedar berhenti dalam tindakan-tindakan atau sebuah kisah-kisah dalam kajian, maka dia hanya bergerak pada ranah otak. Nah, sebagaimana tadi kita sepakat bahwasanya Bapak Haji Omar Said Cokroaminoto bukan sekedar pendidik, tapi dia juga orang yang menginspirasi dan juga orang yang menggerakkan. Nah, saya kira atau harapan saya mungkin bagaimana kita setidaknya bisa menjadi orang yang menggerakkan beberapa hal-hal baik yang sejatinya kita pahami dan juga kita yakini. Sekiranya mungkin itu. Ya, baik, Mam. Berarti agama tetap menjadi pokok dan jangan sampai ada miskonsepsi mengenai agama, dan kita tetap menggerakkan kepada hal-hal yang benar dan baik ya. Mungkin satu lagi nih sebelum penutup. Terkait Islam ini, sebenarnya Islam itu bisa diartikan, boleh nggak sih Islam itu dipandang sebagai ideologi, atau Islam itu ya soal nilai-nilai dan apa-apa yang menjadi harus kita terapkan karena itu Tuhan yang menciptakan kita, ya kita berjalan Islam untuk mencapai Tuhan, atau boleh dijadikan ideologi mungkin? Ya, jujur ini pertanyaan yang berat ya. Yang pertama, kita harus mendefinisikan agama itu apa yang pertama, dan yang kedua ideologi itu apa. Bagi kita kan ideologi sekedar pandangan hidup. Kalau agama itu kan dia lebih dari itu, mungkin dia
sesuatu yang lebih dari pandangan hidup, tapi sesuatu yang menjadi batasan dan juga menjadi alat kita untuk bergerak. Jadi bukan sekedar pandangan kan. Nah, jadi menurut saya Islam lebih daripada ideologi. Tapi ketika dikatakan apakah Islam ideologi yang benar, ya dia ideologi yang benar. Karena ya itu, nyaman dalam Islam dia bukan berhenti pada tataran pandangan ya, atau berhenti pada tataran rasio-rasio, tapi dia kan memberikan amalan perbuatan dan lain sebagainya. Oleh karenanya saya menganggap Islam lebih daripada pandangan ataupun ideologi. Namun apakah dia bisa dikatakan ideologi? Ya sah-sah aja. Namun ketika kita mengemukakan bahwasanya Islam tak lebih atau tak ubahnya hanya ideologi, nah itu menjadi salah. Mungkin gitu. Ya, baik. Berarti Islam lebih daripada ideologi. Bukan hanya pandangan hidup, bukan hanya alat penggerak, tapi Islam lebih daripada itu. Mungkin seperti itu. Mungkin sebelum menutup, ini ada persembahan dari kita, Mam, berupa sertifikat. Mungkin bisa diserahkan secara simbolik oleh panitia. Ya, jadi kami mengucapkan terima kasih banyak atas keluangan waktu Mas Israf Majid dalam menjadi pembicara dialog antara dengan tema Napak Tilas Perjuangan dan Pergerakan Guru Bangsa Haji Omar Said Tjokro Aminoto. Saya mewakili teman-teman dari lembaga eksekutif mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya, baik. Sama-sama mungkin. Dan terima kasih atas kesempatannya. Saya rasa ini merupakan forum yang turut mengembalikan ingatan saya akan tokoh yang mungkin telah saya pelajari ya tahunan yang lalu gitu. Jadi ya alhamdulillah karena ada kesempatan seperti ini kembali kita bertukar pikiran. Harapan saya masih banyak kegiatan-kegiatan seperti ini yang mungkin yang pastinya mengundang pemateri-pemateri yang lebih daripada saya, garantinya kapasitas intelektual teman-teman lebih mumpuni nantinya. Sekian mungkin. Amin, amin. Mungkin sebelum ditutup kita bisa foto bersama ya Mas Israf dengan peserta. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa atau diharapkan untuk open kamera biar kita foto bersama untuk dokumentasi. Untuk sesi fotonya nanti bisa dipandu Mas Jericho ya. Oke, baik Mas Rehan. Teman-teman bisa dibantu buat on cam ya. Ayo on cam. Oke, aku mulai aja ya. Karena ini acak, jadi siap-siap aja ya. Oke, mulai dari slide 1, 1, 2, 3. Satu kali lagi, masih goyang, 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide kedua. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, makasih. Ya, terima kasih sebesar-besarnya kepada peserta yang telah hadir dalam rangkaian acara dialog antara Napak Tilas Perjuangan dan Pergerakan Guru Bangsa Haji Omar Said Tjokro Aminoto. Mungkin sebelum menutup ada pesan terakhir mungkin dari Imam dari Keanda Israf Majid terkait bagaimana sih LEM ini dalam bergerak ke depannya. Apakah cukup dengan kajian atau mungkin harus seperti apa gitu. Sebagai closing statement juga. Ya, jujur ketika ditanyakan terkait bagaimana LEM setidaknya beroperasi ya, saya perlu mengutarakan bahwasanya saya bukan orang yang benar-benar pernah bergelut di LEM, teman-teman. Saya cuma setahun kalau nggak salah di LEM. Jadi, namun saya melihat organisasi bahwasanya dia bukan sekadar lembaga di mana kita melakukan diskusi-diskusi, tapi dia lebih daripada itu. Ketika kita melihat alur diskusi kan, itu biasanya kita memperoleh dari hal-hal yang sifatnya literasi dulu, yakni buku. Kemudian kita melakukan kajian, kemudian kita melakukan diskusi, dan terakhir ketika kita melakukan aksi. Nah, ketika itu poin pentingnya teman-teman, ketika kita telah melakukan perubahan, dan saya harap dan setahu saya memang yang sering melakukan pergerakan atau bahkan instrumen dari pergerakan itu sendiri ya lembaga-lembaga kemahasiswaan, dan juga ya
patron-patronnya ya teman-teman mahasiswa itu sendiri. Ya karena saya merasa privilege sebagai mahasiswa itu menjadi sesuatu yang mungkin tidak bisa banyak didapatkan oleh orang lain. Ya jujur, saya sendiri telah menyelesaikan perkuliahan ya teman-teman. Nah, rasa yang saya alami, saya merasakan terdapat sekat antara saya dan dunia kemahasiswaan itu tentunya. Nah, maka menjadi pesan saya, tatkala teman-teman sebaik-baiknya atau setidak-tidaknya memanfaatkan kesempatan tatkala masih mendaku sebagai mahasiswa. Dan itu penting dan ya kembali lagi tidak dimiliki oleh teman-teman yang lain. Nah, outputnya apa? Saya rasa dia tidak berhenti pada aksi, dia tidak berhenti pada kajian, tapi kita melakukan diskusi dan juga aksi yang mana kemudian nanti berujung pada evaluasi, sehingga nantinya kita juga bisa mengetahui letak-letak kesalahan atau bahkan letak-letak perubahan yang bisa kita peroleh. Nah, saya yakin teman-teman bisa lebih paham nantinya. Mungkin itu. Baik, terima kasih untuk Imam Israf. Jadi benar tadi kita nggak hanya berhenti di kajian ya, tapi nanti ada mungkin diskusi lebih lanjut, aksi, dan bahkan nanti kita bisa evaluasi terkait apa yang telah kita lakukan sesuai dengan peran dan fungsi mahasiswa ya. Kalau di UI kan ada 5 nih, Iron Stock, Agent of Change, Moral Force, Guardian of Value, sama yang terakhir dakwah Islamnya. Itu tetap menebarkan nilai-nilai Islam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tadi sesuai yang disampaikan Mas Israf bahwa untuk menjadi pemimpin besar itu kita harus menulis seperti wartawan dan juga bicaralah seperti orator. Dan untuk menggapainya itu sesuai dengan yang dikatakan Pak Cokro juga harus dipersiapkan dengan baik dan jangan setengah-setengah. Karena sesuai dengan kata Pramudia Anantatur ya, sebagai generasi muda kan sejarah dunia itu kan sejarahnya angkatan muda. Jika angkatan muda mati rasa, matilah semua bangsa. Sehingga kita sebagai kaum, terutama anggota LAM ya, ataupun peserta yang lain, diharapkan untuk tidak setengah-setengah dalam menempuh pendidikan, sehingga nanti ketika kita sudah lulus, kita bisa sama-sama untuk minimal menggerakkan perubahan di sekitar kita, maupun untuk diri sendiri lah minimal. Mungkin gitu dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Israf dan seluruh peserta yang telah hadir. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, maupun tindak tanduk selama ini, terutama juga dari panitia dialog antara ini. Saya mewakili teman-teman mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya dan terima kasih telah berpartisipasi. Demikian dari saya, nun wal qalami wa masturun, yakin usah sampai, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Israf. Saya izin live ya teman-teman sekalian. Ya. Terima kasih. Mas Israf, mungkin nanti dari kami ada sedikit penyerahan sertifikat dan plakat, nanti bisa saya hubungi lewat WA saja ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Mas Israf. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, untuk kami Terima kasih atas partisipasinya semuanya teman-teman. Sama-sama Kak. Terima kasih Kak. Diisi ya absensinya buat dapat sertifikatnya nanti. Ditunggu ya. Jangan keluar grup WA. Karena nanti sertifikatnya bakal di-share di situ. Oke? Yang kaskat jangan keluar dulu ya. Oh, ini ada Vanda ya? Vanda. Halo. Vandana nih. Mau tanya bikin plakat. Iya kan Ki ya? Yang bikin Vanda kan kemarin? Oh, Vanda PSMA. Tidur kayaknya dia. Tertidur. Lah, hilang.
Hmm.